Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan, NRP20. Kali ini akan menjelaskan working with G. Jadi, apa itu G? Nah, jadi di framework ini itu menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut G. G ini hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Jadi kan sebelumnya ini ya sudah saya beritahu, jadi pas waktu kita sudah menginstal project Y, itu nanti kita lakukan PHP init. Nah, pada PHP init itu kan ada pilihan. Jadi kita pilih yang development. Nah, terus di gini juga nanti bisa kita nonaktifkan ya. Jadi kan kita developmentnya tadi sudah nyalakan. Jadi otomatis gitu akan bisa langsung diakses. Nah, gini bisa diatur juga agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Nah, ini jadi ini ya keamanan G. Jadi secara default gitu dapat diakses hanya dari localhost saja. Nah, untuk membuat G dapat diakses dari IP lain, selain localhost ini kita bisa lakukan langkah seperti ini ya. Jadi bisa dilihat, di sini saya nggak menjelaskan ya, karena kan saya menjelaskannya hanya menggunakan localhost. Jadi kalian bisa melihat langkahnya ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengakses G? Di sini kan contohnya menggunakan ini ya, template basic. Nah, karena saya sebelumnya menggunakan template advance, maka kita bisa mengunjungi G lewat front end dan G lewat back end. Karena kan di advance template kan terdapat dua aplikasi, front end dan back end. Jadi mari kita coba ya. Localhost semester 4. Ini saya coba back end ya. Back end web index.php ini G, masukkan G ya seperti ini. Oh ya, ini mohon maaf, saya lupa menyalakan web servernya. Jadi nyalakan dulu ya. Oke, jika sudah nyala nanti akan muncul seperti ini. Jadi jika berhasil mengakses G akan tampil seperti ini. Nah, pada G itu ini saya jelaskan lagi ya di model ya. Di G itu fungsinya ada banyak. Kita bisa menggenerate model, kita bisa menggenerate controller, kita bisa membuat fungsi CRUD yaitu create, update, delete. Jadi umum ya database ini CRUD, operasi yang umum. Lalu kita bisa menggenerate form, modul, dan extension. Jadi di extension ini nanti kita bisa menambah lagi fitur-fitur di G. Jadi banyak fungsi G itu aslinya. Cuma yang paling basic itu ini ya. Nah, lalu untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi kita ini sudah terhubung dengan database. Nah, jika model kalian belum terhubung, bisa lihat video sebelumnya. Di sebelumnya project kita sudah terhubung. Nah, di sini akan jelaskan model generator. Jadi di model generator ini nanti akan diciptakan model. Kita hanya perlu memasukkan nama. Jadi model ini merupakan representasi dari tabel yang ada di database kita. Jadi database kita ini localhost. Kita coba lihat ya. Jadi nanti akan saya ini ya praktekkan membuat tabel baru di database dan juga membuat modelnya. Jadi seperti itu ya. Nanti ini akan saya jelaskan CRUD. Jadi yang awal-awal ini saya akan menjelaskan kustomisasi G terlebih dahulu. Jadi nanti setelah kustomisasi G, saya akan menjelaskan membuat tabel baru database dan membuat modelnya, lalu membuat CRUD-nya. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai pretty URL. Oke, jadi di kustomisasi gini saya juga sudah ini ya menuliskan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama buka project kalian ya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini kita membuka ini ya vendor ISO V2G SRC generator CRUD dan model.
Jadi ini saya akan mencoba membuat template untuk GUI. Jadi untuk CRUD dan model, kita buka ini ya, vendor, lalu Ysoft, Y2G, lalu src generators. src generators. Nah, ini yang kita copy itu CRUD dan model ya. CRUD dan model kita copy, lalu kita buat directory baru di templates. Jadi di sini saya ini ya membuatnya di backend. Jadi saya taruh backend. Di sini saya buat folder baru di backend. Ini kita namakan templates. Di templates ini kita pastekan. Jadi seperti ini ya. Oh ini mohon maaf, ini ada yang salah artinya. Jadi saya coba copy lagi. Jadi kopinya itu kan model kan. Saya coba copy model dulu. Saya copy dan saya paste ke template ini. Oke, lalu setelah model saya juga akan mengedit CRUD. Jadi CRUD ini saya copy, lalu saya paste ke template. Jadi ada dua ya, CRUD sama model. Oke, jadi seperti itu. Lalu agar kita bisa mengakses template tersebut, kita bisa menyeting di bagian ini ya, config main.local.php. Jadi karena saya menggunakan aplikasi di backend, saya buka config main.local.php. Nah, di sini kalian tambahkan di sini. Ini kan ada config modul SGI kan. Ini setelah kelas kita tambahkan di bawahnya. Itu generators. Jadi ini langsung saya copy aja, sudah saya buat. Nah, jadi nanti ini saya jelaskan. Jadi di generators ini nanti berisi CRUD dan model, karena di CRUD ini kan sama model akan kita buat template customnya. Di CRUD nanti kelas ini yang merujuk ke ini ya, ke awalnya di vendornya kan di sini generator, CRUD generator. Template ini, nah ini baru templatenya, ini nama template custom kita. Jadi nanti akan merujuk ke ini app templates CRUD default. Jadi templates ini akan mengarah ke ini, ke templates ini kita ya, yang sudah tadi kita buat foldernya. Itu ke CRUD tadi sudah direktorinya, nanti ke default. Ini juga sama di model. Jadi seperti itu. Lalu jika sudah dibuat, kalian bisa memodifikasi template. Sekarang kita coba save ya. Kita coba save. Mohon maaf, di sini ada kesalahan ya. Mohon maaf. Jadi di sini oke, jadi ini salah ya. Ini harusnya koma. Jadi nanti kalian bisa copy ya ini. Kodenya ini bisa kalian copy, kalian tiru ya seperti saya. Oke, jika sudah di save, mari kita lihat. Ini di backend ya. Kita lihat. Oke, Lalu kita akan coba untuk tadi ini ya, bisa diklik tadi di kode template ini. mengkustomisasi kalian di sini. Yaitu my CRUD di sini kan. Ini ada CRUD sama model. Jadi oke, setelah itu kita coba model generator. Dan kita juga sudah buat template-nya di sini. Kode template bisa kalian klik, lalu kalian pilih. Di sini ada my model. Jadi seperti itu ya. Kita sudah berhasil membuat template. Kita berhasil membuat template di ini. CRUD generator dan model generator dari aplikasi backend. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini ya, cara membuat model. Jadi pertama-tama sebelum buat model, saya akan membuat item. Membuat item dan item kategori di tabel kita. Jadi di sini saya buka database, check my mark. Di sini saya klik new ya. Di sini kita lihat kita seperti apa template-nya.
Jadi seperti ini ya, item dan item kategori. Jadi saya akan buat seperti ini. Item ID name price kategori. Oke, lalu tipe datanya in varchar. Di varcharnya cuma name. Ini kita isi 11, isi 255, 11 dan 11. Lalu di sini kita tambahkan auto increment ya. Jadi otomatis akan primary karena ID adalah primary ya. Lalu kita create. Jadi create-nya di sini. Oke, berhasil terbuat ya item. Lalu kita buat tabel lagi, yaitu tabel item kategori. Jadi pada item kategori ini kita tulis di sini ada ID name parent kategori. ID name parent kategori. Nah, di sini bisa lihat ya. Jadi item sama item kategori itu memiliki relasi. Jadi di item ini akan mempunyai foreign key, yaitu kategori ID. Jadi nanti kategori ID itu memanggil ID yang ada di item kategori. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini 11. Ini kita isi varchar 255 dan 11. Lalu kita save. Oke, setelah kita buat kedua tabelnya, itu item dan item kategori, kita bisa relasikan dengan item dan item kategori. Jadi kalau di PHP My Admin ini saya klik ini ya, tabel saya itu Project MyMart, saya klik More Designer. Pada desainer ini sudah terdapat tabel kita ya. Di sini kita akan menghubungkan item dan item kategori. Mohon maaf ini sedikit bermasalah ya. Oke, jadi saya buat relasi. Jadi ini ya, item kategori ini. Oh, mohon maaf, ini di item kategori ini belum primary key ID-nya. Jadi saya balik lagi item kategori. Jadi ini saya ya structure, saya edit dulu. Jadi ini seharusnya jadi primary key. Oke, jadi sepertinya ini ya, tidak bisa kalau diedit kita tambah primary key. Jadi akan saya drop dulu saja. Jadi item kategori saya drop, saya buat baru. Jadi ini saya kelupaan ya membuat primary key-nya. Ini saya delete table ya, drop. Oke, lalu kita buat lagi item kategori. Kita buat item kategori ID name sama parent kategori. Sini varcharnya 255. Ini 11. Ini 11. Lalu kita aktifkan AI yang otomatis akan jadi primary. Oke, jika sudah kita save, baru kita coba relasikan. Jadi kan sudah ada primary key-nya. Coba relasikan, kita klik tabel More Designer. Oke, di sini saya ini ya masuk dari ID ini ke kategori ID. Ya, mohon maaf, ini harusnya kita tambahkan indeks, saya lupa. Jadi di kategori ID ini kita tambahkan indeks. Oke, saya lupa lagi. Sepertinya bisa kita edit. Jadi item kategori ID
Oke, jadi ini sepertinya juga saya harus buat lagi ya, karena tidak bisa ini. Jadi ini saya drop dulu. Jadi mohon maaf ini kalau misalnya agak rumit. Ini saya drop saja. Jadi saya buat item lagi. Tambahkan 11, 255, varchar 11. Oh ini maaf, ini lengthnya ya. Kalau ini ID, name, ini price sama kategori ID. Nah di sini tambahkan indeksnya unique. Lalu kita jadikan ID ini primary key, jangan lupa. Jadi jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan save. Lalu kita coba lagi, semoga ini berhasil ya. Dari tadi error terus, coba hubungkan. Ini agak bermasalah ya, pas kita tarik, coba tambahkan kategori ID. Nah ini saya lakukan no action aja, jadi kalau di delete itu nanti no action, jadi sementara no action dulu ya. Oke, jadi yang terpenting terhubung terlebih dahulu. Oke, jika sudah nanti tampilannya seperti ini ya. Ini mohon maaf ini agak bermasalah tabelnya. Oke, jadi jika sudah nanti seperti ini ya. Nah, jika sudah berhasil dibuat, kita bisa membuat modelnya. Model dari item dan item kategori. Jadi, di sini mari kita kunjungi nih ya. Link tadi kita masuk ke G-nya dari backend. Oh ya, saya juga lupa bilang. Jadi di G pada Advanced Template tuh bisa dua aplikasi, bisa front end dan back end. Jadi kali ini saya menggunakan back end ya. Tadi keliru ini. Ini indeks. Sama ini kan URL-nya ini ya, masih sulit kan nulisnya. Oh, mohon maaf, ini keliru ya. Keliru. Jadi ini baru G. Jadi ini yang sulitnya kalau nggak pakai pret URL. Nanti akan saya jelaskan habis ini. Kita membuat model terlebih dahulu. Pada model generator ini, pastikan ya, jika kalian menggunakan model generator Digi, pastikan sudah ada database-nya, udah ada tabel database-nya. Jadi merujuk kemana model generatornya gitu kan. Lalu kita bisa masang ini, jadi namanya item. Kita buat model item. Ini sudah otomatis terbuat ya. Jadi item. Lalu ini namespace-nya saya buat ini ya, karena ini kan app untuk template basic. Saya membuat advance, jadi saya pakai backend, jadi sesuai dengan ini ya, backend models. Jadi namespace-nya ini juga nanti berpengaruh sama CRUD karena kan saling berhubungan. Jadi pastikan sesuaikan jika app ganti dengan yang kalian inginkan taruh mana. Jadi saya ingin taruh backend. Lalu ini saya buat my model. Jadi di sini. Oh ya, sebentar saya lupa ya. Jadi di my model ini kan kita sudah ini kan menyiapkan template-nya, tapi kita masih belum apa ya, kayak modifikasi template-nya gitu. Saya lupa, jadi pas kita modifikasi template, kita bisa melakukan yang namanya templates di sini. Yang sudah saya copy tadi, dari mana sini? Templates, terus di default ini kan ada view, control sama search. Ini kita tambahkan edit semua. Jadi di sini saya editnya menambahkan komen nanti. Jadi echo sini misalnya halo, nama saya Lawan. Jadi seperti itu ya. Ini langsung kita copy saja. Ini kita save. Oh ya, ini saya lupa. Ini kan kalau form itu nggak penting, jadi nggak usah ya.
Oke, ini saya beneri dulu, lalu jadi hanya create, index, dan update. Jadi kita bisa create, jadi di bawahnya persis ini ya, bawahnya PHP ini saya tambahkan, lalu nama saya Alwan, di update juga, ini jangan lupa di save ya, jadi saya save dulu, lalu di view kita tambahkan ya, ini saya copy lagi ya, hilang ini ya. Oke, jika sudah, lalu kita juga mengedit controller ya. Pada controller ini kita bisa melakukan paste. Jadi pada paste di sini itu kita bisa menambahkan echo di sini. Kita bisa melakukan echo. Oke, di sini halo, nama saya Alwan. Lalu kita coba mengubah modelnya. Jadi di form ini ya. Kalau model ini kita hanya merubah default model.php. Kita tambahkan di echo.php, kita paste. Oke, lalu kita bisa jika sudah melakukan menyimpan template-nya, jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan, lalu baru kita bisa menggunakan ini template-nya. Jadi ini saya refresh dulu, mungkin ada perubahan. Kita buat item template-nya kita pilih my model, kita preview. Ini belum saya ganti ya, mohon maaf. Bentar. Kita lihat dulu. Nah, jadi di sini ada ya, komennya muncul kan. Jadi seperti itu ya gunanya template di ini. Jadi kita bisa membuat template custom untuk generator dari model GUI sama di CRUD. Sama hasilnya semuanya itu juga bisa gitu di sini. Form generator bisa, model generator bisa, tapi di sini saya menjelaskan model generator dan CRUD generator. Ini saya ubah dulu backend harusnya. Ini menjadi backend karena saya menggunakan backend. Lalu kita preview lagi. Oke, mari kita generate ya. Oke, jadi berhasil. Bisa kita lihat di di sini tuh akan berhasil terbuat ininya. Ini saya hapus dulu ya banyak. Di backend tadi mah backend, lalu di model setelah ini kita dapat item. Jadi sudah otomatis terbuat oleh GUI tadi. Ini ada komen kan di sini, halo nama saya Alwan, ini dari template kita. Oke, lalu kita buat ini ya modelnya item. Kita buat modelnya item kategori. Oke, kita buat seperti ini. Item kategori. Ini backend ya. Kita preview. Template-nya my model, kita lihat lagi. Oke, masih ada ya di sini. Kita generate. Oke, jika sudah, nah ini kan sudah item dan item kategori. Sekarang kita buat CRUD generator. Jadi di CRUD ini akan otomatis terbuat model class, search model class, controller class, dan viewpath. Tapi viewpath ini kita tidak perlu ya. Nah, jadi di sini model classnya saya masukkan backend, models ya, models, lalu item. Ya, jadi ini pakai backslash ya. Item, di sini kita buat item search. Kita buat item controller. Oke, jadi pastikan ya, sebelum kalian membuat CRUD,
pastikan sudah ada model yang akan dirujuk. Jadi untuk konvensi namanya itu seperti ini. Untuk kelas itu pasti ada item search. Lalu untuk controller ada belakangnya kasih controller. Jadi seperti itu. Oke, ini juga ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, tergantung kalian ingin taruh di aplikasi mana. Saya kan taruh di backend. Jadi otomatis backend ya. Jadi namespace itu harus cukup teliti, harus hati-hati. Karena kalau misalnya berbeda, karena tadi kan di model kan saya menggunakan backend. Kalau misalnya berbeda gitu, kita nggak backend itu nggak bisa terhubung, akan terjadi exception. Makanya harus hati-hati. Di sini saya juga bisa menggunakan template MyCRUD ya. Kita preview, lalu mungkin kita lihat. Nah, di sini ada ya komennya seperti template yang saya buat tadi. Lalu nama saya Alwan. Nah, mungkin kalau dari template kalian tuh kalian bisa mengubah isi kodenya langsung gitu. Itu juga bisa. Jadi beginilah enaknya ini ya. Kita bisa mengcustom GUI juga. Oke, kita generate. Oke, jika sudah bisa kita lihat ya, di sini langsung muncul item kategori, item controller. Ini item kategori ini model ya. Jadi ada item controller, item search, dan controller ini masuk. Oke, kita oh ya, mohon maaf. Saya yang keliru ini. Kalau controller itu masuknya ke controller. Makanya tadi saya bingung kenapa ada model itu. Oke, kita masuk ke controller kan namanya. Pakai S. Nah, ini cukup harus teliti ya ini. Kalau controller masuk controller. Jadi ini kita buat ya hanya satu di sini. Kita generate. Oke, di sini langsung muncul item controller. Jadi di item controller ini saya hapus saja ya. Ini saya delete. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang kita ke item kategori. Item kategori juga akan kita ini ya, akan kita buat ininya CRUD-nya. Kategori item controller kategori. Oke. Oh, maaf, ini controller. Aduh, saya clearin ya. Jadi controller di sini langsung ada ya. Item kategori controller. Maaf, maksudnya model. Mohon maaf ya kalau saya misal saya kurang fokus. Oke, kita gunakan template MyCRUD. Lalu di sini kita lihat ya. Jadi sudah ada template-nya di sini. Ya, template-nya sudah sesuai. Kita generate. Oke, jika sudah maka akan berhasil terbuat. Tidak ada item kategori. Aduh, sepertinya saya salah lagi nih. Mohon maaf lagi ya. Ini harusnya item search. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini item search kategori harusnya. Bukan item, makanya tadi kok nggak ada. Kita buat jadi ada. Ini ada yang berbeda ya, tapi nggak apa-apa. Kita overwrite. Nah, kita lakukan semua saja ya. Oke, karena kan mungkin termasuk controller itu kan. Jadi di item kategori model ini saya delete. Kan saya salah lagi kan. Ini harusnya item kategori search. Aduh. Maaf. Item kategori search, item kategori controller udah benar. Oke. Kita override semua karena ini berhubungan dengan controllernya. Oke, jika sudah, bismillah ya, semoga nggak salah lagi. Oke, ini item search kategori hapus saja. Kita hapus. Oke, jadi sudah benar ya. Item kategori search, item search. Controllernya udah benar. Oke, sip. Jadi jika sudah benar, maka kita sudah berhasil membuat model dan CRUD. Jadi bagaimana cara kita melihat model kita? Kita bisa ini, misalnya item gini. Nanti otomatis akan masuk ke view. Nah, jadi muncul di sini kan item seperti ini. Kalau item kategori itu nanti seperti ini.
Jadi underscore itu nanti berubah jadi strip gini ya, item kategori sudah otomatis. Nah sekarang ini saya akan mencoba masukkan 10 data pada database ini. Jadi menggunakan ini ya, create item. Semisal saya buat misalnya namanya masuk lagi tag. Ini kategorinya kita buat satu. Harus ini saya buat item kategori dulu ya. Jadi nggak bisa ya. Oke, jadi saya buat item kategori dulu. Jadi ID apa yang pertama itu mouse ya, nomor 1. Oke. Jadi untuk selanjutnya ini akan saya skip agar lebih cepat untuk membuat modelnya. Oke, jadi ini ya sudah saya buatkan modelnya, jadi cukup 5 saja ya. Jadi saya hanya cukup 5. Jadi itemnya ada seperti ini ya. Terus item kategorinya seperti ini. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Kalau memang bisa berjalan. Nah, kita bisa view, kita bisa update, kita bisa delete. Itu sudah otomatis ya diatur di CRUD tadi ya. Sudah otomatis dibuatkan. Jadi begitu enaknya ya. Menggunakan CRUD generator dari GUI. Oke, jadi itu untuk penjelasan mengenai GUI. Sekarang saya lanjut ke pembahasan terakhir yaitu pretty URL. Jadi di pretty URL ini nanti akan buat URL kita tuh akan menjadi lebih rapi gitu, lebih teratur. Kalau ini kan masih ini ya, lihat bingung tadi kan. Saya kan tadi juga masih agak pusing liatnya. Jadi soalnya seperti ini, indeks PHP tanda tanya sama dengan R sama dengan ini. Kita bisa merubahnya. Jadi langkah awalnya kita bisa ini ya. Saya sudah buat langkah-langkahnya. Di sini kalau kita buka XAMPP, nah dari Apache ini kita buka httpd.conf. Kalau di XAMPP gini ya bukanya. Kita buka lalu kita cari yang namanya mod rewrite. Nah, jadi yang lain yang ada hubungannya sama mod rewrite ini ya. Jadi file ini itu awalnya saya komen ini. Jadi ada pagar, ada hashtagnya, ini dihilangkan. Jadi agar bisa dijalankan mod rewrite-nya. Jika sudah, jangan lupa di save. Lalu jika sudah mengatur XAMPP, kita bisa menuju coding ya. Di sini kita buka config main.php. Di sini kan saya backend dulu ya. Jadi kita nanti atur keduanya, backend dan frontend. Jadi config main.php. Nah, di sini tuh udah ada gitu sebenarnya. URL manager namanya. Ini tinggal kita uncomment ya. Kita uncomment. Lalu kita save. Nah, lalu setelah kita uncomment kita bisa menambahkan file namanya .htaccess. Jadi config-nya ditambahkan namanya .htaccess. Lalu di htaccess ini kita copy ini ya, seperti yang saya buat ini. Jadi seperti ini ya. Nanti buat mungkin coding source-nya nanti ada beberapa yang saya taruh deskripsi. Jadi mungkin kalian lebih mudah. Lalu oke, jika sudah coba kita jalankan ya dari backend. Kita coba. Di sini kita coba semisal indeks saja. Oke, belum bisa ya. Oke, jadi saya coba-coba dulu ini. Oke, mohon maaf tadi saya research ternyata saya ada yang salah ya. Jadi ini htaccess-nya itu bukan taruh di config tapi taruh di web. Kita pindahkan, kita taruh web sini. Jadi saya taruh web.
Nah ini baru bisa. Sekarang kita coba jalankan web ini. Oke, berhasil. Coba lagi, bismillahirrahmanirrahim, dan berhasil. Jadi seperti itu ya, penjelasan mengenai PHP URL. Kita coba masuk item. Oke, item bisa. Lalu item kategori. Jadi begini ya enaknya item kategori di sini. Maksudnya enaknya PHP URL seperti ini. Jadi kita item kategori itu tinggal seperti ini. Beda seperti sebelumnya yang belum pakai PHP URL. Jadi masih pakai simbol tanda tanya. Oke, agar berjelas lagi saya akan masang PHP URL di front end. Jadi akan saya pasang juga. Jadi HT aksesnya saya copy saja. Ntar mana tadi web HT akses saya copy ke front end. Oke, lalu di config main.php ini di enable. Oke, jadi kita coba ya. Front end. Di sini not found soalnya kan modelnya kan ada di back end. Jadi seperti itu ya. Kita tidak bisa mengakses model yang beda aplikasi. Jadi front end ya front end saja, kalau back end saja. Mungkin kalau ingin keduanya kita bisa mengakali dengan common. Oke, jadi sekian ya penjelasan video kali ini. Sebelum saya akhiri, saya sebelumnya mohon maaf banget ya, misal tadi banyak kesalahan, banyak gangguan atau banyak kekurangan. Jadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.